Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha. Hari ini bertemu lagi dengan pelajaran PPKN tema 8 subtema 3 yang akan kita bahas pada pembahasan berikut ini. Sebelumnya, mari bersama-sama kita membacakan basmalah yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar petani kapas. Petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Kemudian, industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Selanjutnya, penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Ketiga jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dengan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Adapun manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, tersedianya semua kebutuhan barang dan jasa. Dan yang keempat, terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat. Kemudian, sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha memerlukan orang lain agar dapat terus beroperasi. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Yang pertama, membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Dan yang ketiga, melakukan persaingan sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, seperti perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang sering disingkat SARA.
Ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, maka kemungkinan terjadinya perselisihan dapat semakin besar. Contohnya, yang pertama, perselisihan antar suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Yang kedua, perselisihan antar agama di Ambon tahun 1999. Dan yang ketiga, perselisihan antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa pada tahun 1998. Jika keberagaman yang ada kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa, tentunya perselisihan seperti itu dapat kita hindari. Berikut ini adalah sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Yang pertama, mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Dan yang keempat, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Adapun manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam antara lain adalah sebagai berikut: menghindari perselisihan antar suku bangsa, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antar sesama bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, dan menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Nah, anak-anak, alhamdulillah sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga dapat difahami dan semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.